balik lagi bareng aku Devi Janti. Kali ini beda banget nice-nya sama YouTube aku di mana sering bahas donat. Aku sekarang mau bahas tentang TOEFL ITP. Jadi aku mau bagi sharing pengalaman bagaimana perjalananku ikut tes TOEFL online. Oke? Nah, TOEFL itu apa sih? TOEFL itu biasanya adalah sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang kita perlukan untuk melamar pekerjaan ataupun beasiswa ke luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, karena masa pandemi COVID ini tentunya lembaga-lembaga seperti biasanya Universitas Udayana yang menyelenggarakan tes TOEFL ITP ini kan tutup karena sistem pemerintah terapkan untuk Indonesia mengenai wabah ini, sehingga bagi mereka yang belum memiliki sertifikat TOEFL dan ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk misalkan apply beasiswa ataupun untuk nyari pekerjaan agar kalian bisa dapat, maka sekarang ITS bekerja sama dengan Lab Bahasa UNJ menyelenggarakan tes TOEFL by home, online, di rumah aja. Jadi aku ikut tes TOEFL tersebut kemarin tanggal 29 Mei ya, baru kurang lebih 1 mingguan yang lalu. Jadi bagaimana pengalaman aku mengikuti tes tersebut? Tentu kalian yang ingin penasaran banget bagaimana kisah-kisah aku, oke, aku akan bahas sekarang juga. Nah, aku tahu info ini adalah berawal dari aku mengikuti grup scholarship yang namanya Scholar Official. Kalian bisa cari di Instagramnya @scholars_ig atau YouTube-nya juga ada scholars atau enggak di websitenya scholars.com. Nah, itu tuh adalah platform di mana dibangun oleh foundernya itu adalah Kak Imam dengan Kak Vera untuk menyebarluaskan informasi tentang beasiswa dan memajukan pendidikan Indonesia. Jadi aku kan gabung grup itu. Nah, secara nggak langsung aku tahu info mengenai tes online ITP ini yang bisa kalian daftar dan kerjakan di rumah aja tanpa perlu kalian harus pergi ke tempat institusi untuk ikut tes. Nah, jadi karena ini adalah sistem online, hal apa yang perlu kalian siapkan? Oke, yang pertama tentunya kuota, dan kedua laptop, yang ketiga ya sistem yang harus pas untuk kalian gunakan nanti saat tesnya. Jadi setidaknya pas kalian tes itu dan tidak ada kendala apapun. Nah, yang pertama atas dasar pengalaman aku kemarin, jadi yang pertama aku itu perlu menyiapkan kuota kurang lebih 3 GB karena nanti sistem ujiannya itu berlangsung kurang lebih 2 jam. Nah, yang kedua yaitu aku perlu menyiapkan laptop dengan sistem Windows 8 ataupun Windows 10. Kemudian juga setelah itu kalian juga harus menginstal Internet Explorer, jadi bukan Chrome ataupun Mozilla Explorer karena itu tidak mendukung. Jadi kalian harus menginstal Internet Explorer. Internet Explorer itu apa? Lambangnya kayak gini, yang ada huruf E itu warna biru. Nah, itu yang harus kalian install dan gunakan. 3, yaitu kalian harus memiliki net framework yaitu minimal 4,6 agar nanti aplikasi yang dijalankan untuk tes itu tidak mengalami trouble ataupun kemacetan di tengah jalan. Nah, selain itu, setelah kalian sistemnya udah pas, udah lengkap, kalian tuh di sana harus juga install yang namanya aplikasi Zoom. Nanti aplikasi Zoom itu kayak technical meeting ataupun yang menjadi pengawas kita waktu ujian ataupun yang menjadi pemandu kita pas kita ada masalah pas ujian. Setelah itu, kalian juga harus mengikuti bandwidth check. Artinya, sistem internet yang kalian gunakan itu apakah sudah stabil, apakah nanti pas waktu berjalannya tes, dan tes tersebut dengan baik tanpa ada sinyal yang mengalami trouble. By the way, aku menggunakan sinyal Telkomsel karena aku di sini daerahku memang Telkomsel sangat bagus. Mungkin provider yang lainnya juga bisa menyesuaikan di daerah kalian ya. Jadi waktu itu aku siapkan kuota di paket yang 17 GB karena ini pertama kalinya, jadi aku takut nanti aku ada masalah atau apa. Jadi aku siapkan yang paketnya lumayan gede dan
sehingga nanti pas aku tes tidak ada kendala yang namanya kuota habis di tengah jalan. Oke, kalian juga gak mau bukan? Pastikan provider internet ataupun wifi yang kalian gunakan saat chat adalah provider dan wifi yang sama yang kalian gunakan saat tes. Nah, nanti selain itu juga kalian harus menginstal secure browser menggunakan atau melalui Internet Explorer tadi. Jadi, Internet Explorer tadi digunakan untuk menginstal dan cek bandwidth kekuatan laptop dan jaringan kalian itu. Makanya kenapa Chrome dan Mozilla Firefox itu tidak disarankan, yaitu kalian harus menggunakan Internet Explorer. Lalu, berapakah biaya yang aku keluarkan untuk mengikuti tes ini? Nah, sama seperti biaya waktu aku akan mendaftar tes offline di Udayana. Jadi biaya yang aku keluarkan itu sekitar 550.000. Dan karena aku pikir hal ini cukup sama lah ya, saat aku ke sana ataupun aku tes online juga aku mengeluarkan biaya yang sama. Aku tinggalkan di Jembrane. Jadi kalau aku ke Badung itu setidaknya aku tuh kan menghabiskan biaya kurang lebih juga mungkin lebih dari 550 mengenai transport. Jadi why not aku coba yang homeschooling. Why not aku coba yang home test secara online kan? Di samping itu juga nanti sertifikatnya dapat dengan cepat pada bulan ini. Nah, oleh karena itu aku apply untuk daftar tes TOEFL ini. Selain itu, ternyata di samping biaya-biaya itu, kalian juga tentunya pasti mengeluarkan biaya yang namanya kuota, yang kemudian juga di sana kalian disuruh menyiapkan sebuah whiteboard dan spidol ataupun plastik yang tipis yang gambarnya seperti kayak di samping. Nanti akan kalian gunakan untuk menulis nama kalian dan student ID atau ID yang nanti kalian gunakan untuk bisa login ke secure browser. By the way, nanti kalian tuh tesnya menggunakan aplikasi secure browser yang sudah kalian download. Itu aplikasinya nggak berat kok. Waktu download tuh sekitar 10 MB. Pokoknya nggak berat aplikasi itu. Nah, Zoom, untuk apa Zoom? Nanti kalian di sana kan buat login dulu Zoom. Setelah itu nanti kalian bakal diberikan link untuk memasuki grup Zoom tersebut. Nah, nanti di sana kalian akan dipandu dan diverifikasi untuk mengikuti tes ini. Jadi, sesinya itu dibagi menjadi dua, sesi 1 dan sesi 2 di tanggal 29. Aku kebagian sesi 1 jam pagi, yaitu jam 8 WIB, jadi di Bali sekitar jam 9 WITA sampai dengan jam 11 WIB, berarti di Bali sekitar jam 12 WIB. Nah, sesi 2-nya itu sekitar jam sore lah, 3 atau 4 sore. Waktu itu hal yang pertama kalian siapkan yaitu benar-benar whiteboard, laptop, casan, stabilan internet dan lain sebagainya. Nah, nanti pas ujian itu kalian akan diverifikasi satu persatu. Waktu itu sesi 1 kurang lebih ada 10 orang yang ikut ujian. Jadi benar-benar dikoordinasi sama pihak penyelenggaranya agar ujian ini benar-benar dilaksanakan dan mampu dilaksana dengan baik tanpa adanya kendala. Waktu itu aku pas verifikasi lancar, kemudian waktu mengikuti ujian juga lancar. Namun waktu aku ujian, karena ini pertama kalinya aku bener-bener nggak tahu gimana caranya pakai aplikasinya itu. Nah, di saat kita menjalankan 2 program secara bersamaan nih kan ya, Zoom sama Secure Browser untuk tes TOEFL-nya. Waktu itu kan aku buka Secure Browser secara nggak langsung kan, waktu mau ujian, login dan lain sebagainya, memasukkan student ID yang udah diberikan itu. Nah, karena kita dipantau via Zoom, ada waktu pas pantauan itu dia kayak memberikan announcement atau pengumuman gitu, peringatan, tolong lihat Zoom-nya. Nah, pas di Secure Browser aku nggak bisa tuh, gimana cara ngembaliin ke Zoom, bener-bener blank, bingung. Aku bingung gimana sih caranya kembali ke Zoom ya, sedangkan layar yang masih kebuka itu adalah Secure Browser. Tuh benar-benar buat aku confuse waktu itu dan cukup mengganggu konsentrasiku. Namun ya, ternyata tes online itu walaupun nanti Secure Browser-nya tiba-tiba keluar sendiri karena misalkan kenapa, itu kalian jangan panik karena kita diberikan kesempatan untuk login tanpa kehilangan
jawaban yang telah kalian tadi jawab. Jadi jawaban kalian tuh tetap ke-keep meskipun circuit browser kalian itu nge-log out sendirinya. Karena menurut pengalamanku, circuit browsernya itu udah nge-log out entah beberapa kali, log out, login ulang, log out, login ulang, tapi syukurnya jawaban yang telah kita pilih tadi itu tetap tersimpan, jadi tetap aman-aman aja. Nah, kalian mau tahu tips apa yang harus kalian siapkan untuk mengikuti ujian online ini? Karena ini tentunya berbeda, apalagi kalian yang pertama kali ikut ujian ya. Yang pertama yaitu jangan panik. Beneran, kalian jangan panik. Karena kalian benar-benar akan dibimbing oleh pihak penyelenggara bahasa UMJ tersebut. Jadi kalian tidak boleh panik. Yang kedua yaitu benar-benar harus manage waktu saat kalian menjawab pada tahapan tes. Nah, tes TOEFL ITP kan ada 3 bagian. Yang pertama listening. Listening itu dalam waktu yang telah ditentukan 50 soal harus terjawab, dimana kalian nggak boleh yang namanya pause narator waktu bicarakan. Nah, jadi benar-benar harus konsentrasi, nggak boleh mikir kemana-mana. Maka kalau kalian pakai headset itu adalah fungsinya juga biar pikiran kemana-mana, jadi kalian konsen waktu jawab soalnya. Nilaiku waktu itu berapa? Di belakang-belakang aku tahu deh. Nah, kemudian yang kedua, structure. Aku tuh sebenarnya udah les kan. Sebelum ujiannya aku udah les, ikut les kurang lebih 5 kali, dan 2 harinya itu aku belajar mandiri. Aku bener-bener belajar yang namanya structure, karena bagiku tuh bikin confused banget, bikin bingung. Aku belajar past tense, error recognize, dan lain sebagainya. Dan alhasil apa yang terjadi? Aku blank waktu pas structure. Yang ada di pikiranku itulah bagaimana waktu yang diberikan itu, karena menurutku kok singkat banget ya, 25 menit 40 soal. Jadi pas aku ngerjain, aku terus lihat jam. Aku bingung kan, kok nggak ada jam sih di layar. Jadi aku pakai jam tangan, aku liatin, oh sekitar mulai aja jam segini, nanti selesainya jam segini gitu. Ternyata di layar tuh udah ada jam di bagian kanan pojok atas, itu udah ada timesnya. Nah, pas aku ngerjain soal nomor 1 tengok jam, soal nomor 2 tengok detik, terus jadinya nggak konsen. Padahal struktur tuh bener-bener kan kita harus tahu yang mana salah kan, bener-bener harus memerlukan ketelitian. Bahkan simpelnya aja an apple, terus di sana tuh ditulis a apple, bukankah itu udah kentara banget itu salah, dan itu sebenarnya soal yang mudah kan. Cuman waktu itu nggak kayak gitu sih soalnya, mungkin lebih susah aja lagi dikit. Oke, yang ketiga bagian reading. Reading itu emang bener-bener bikin, nah dia kan reading kan ya, otak ini lagi panas mikir listening sama struktur, dan dia tuh di bagian ketiga dimana soalnya itu panjang dengan teks, dan kalian harus mencari main ID, kemudian kalian harus juga mencari ada soal di sana, apa sih maksud dari tujuan teks ini, atau enggak apa sih close meaning atau persamaan terdekat dari kata ini, yang mana kalian benar-benar harus punya benar banyak latihan agar terbiasa menjawab soalnya. Tapi meskipun kayak gitu, sensasi waktu tes tuh benar-benar kerasa beda ketimbang kalian waktu belajar biasa tanpa tes langsung kayak gitu loh. Tanganku bener-bener keringetan, kaki keringetan, dan bener-bener nervous, sudah itu gugup banget. But kalian semoga bisa melalui semuanya dengan baik. Ingat banyak-banyak doa dan lain sebagainya, minum air putih, siapkan sarapan, jangan terlalu banyak sarapan, karena ada salah satu temen aku yang ikut tes, katanya dia sarapannya udah penuh, pas tes ternyata perutnya mules, jadi ditahan sampai tesnya selesai. Bayangin gimana nggak konsennya itu. Nah, jadi berapa skor yang aku dapatkan? Target yang bener-bener aku pingin capai itu adalah 525 setidaknya. Jujur, aku mau ngeplay AAS sebenarnya tahun ini, yang mana tutup pada tanggal 30 Juni. Tapi karena kayaknya aku belajarnya kurang keras ya, aku cuma belajar siapin selama seminggu, itu mustahil banget ya. Waktu itu aku ikut tes prediction di Scholars, jawabnya kurang serius sih, itu dapat skor 420. Kemudian aku ikut tes lagi, yang mana itu ada aplikasi di PC, jadi aku ikut tes, aku dapat skor sekitar 466. Nah, pas tes kemarin hasilnya ternyata yaitu, ada yang bisa nebak berapa? 477. Oh my god, tuh jauh banget dari yang nilainya 525 target aku untuk AS. Tapi ya gimana lagi,
untuk apply beasiswa LPDP juga nggak cukup karena minimal 500 kan. Nah, kenapa aku bisa tahu nilaiku segitu? Jadi nanti pas kita selesai tes, nanti bakal keluar di sana skor mentahan lah hidupannya ya. Hidupan sih itu bahasa Bali, maaf. Skor sementara atau nggak final score. Jadinya aku tahu nilaiku sekitar segitu. But sekarang aku belum bisa tunjukin sertifikatnya sama kalian karena sertifikatnya itu keluar 7 hari setelah kita ikut tes, kecuali hari libur, tanggal merah, dan hari Minggu. Jadi maybe aku bakal dapet hasil tesnya itu sekitar hari Senin atau Selasa, yang mana nanti akan dikirimkan dari Jawa di pihak UNJ, bahasa UNJ tersebut ke daerah masing-masing, yaitu aku sekarang di Jemberana, yang mana nanti tesnya itu akan berlaku 2 tahun. Ciayo, bener kan? Bagus kan? Jadi selama 2 tahun itu aku bakal manfaatin dengan sebaik-baiknya tes tersebut, atau kalian juga untuk melamar apply beasiswa dan lain sebagainya. Oke? Bagi kalian yang mau ikut tes TOEFL, siapin matang-matang, jangan dari seminggu kayak aku, tapi dari berbulan-bulan, bila perlu bertahun-tahun. Dengan cara apa? Dan menurut temanku itu yang ada mencapai skor 580, jadi mereka udah selama bertahun-tahun terbiasa membaca buku dalam bahasa Inggris, movie-movie dalam bahasa Inggris, kemudian talk show dalam bahasa Inggris, ataupun lagu dan artikel koran-koran dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris mereka tuh sudah terlatih dengan baik. Jadi ya, kalau kalian ingin mendapatkan target skor seperti mereka-mereka yang di atas 550 bila perlu, tips tersebut boleh kalian terapkan. Oke? Bagi kalian yang ikut tes, oke, stay tune sama info Scholars di scholar_ig di Instagramnya. Di sana akan update juga kapan pelaksanaan dan jadwal tes. Kira-kira bulan Juni ini masih ada deh. Jadi kalian kalau mau ikut tes, prepare dan banyak-banyak latihan dan berdoa, oke? Ganbate! Bagi kalian yang mau bertanya, bisa komen di bawah atau sharing pengalaman juga bisa. Oke, thank you for watching.